pagi semua. Pada Bapak Ibu guru, pengurus sekolah dan semua anak-anak didik yang luar biasa. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bertemu lagi. Sebentar lagi kami akan balik ke Manokwari. Senang sekolah di sini? Senang. Oke. Silakan buka Ibrani 11 ayat 20. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Yang tidak hafal kitab, lihat saudaramu yang di sebelah ya, Pak. Nah semuanya, ayo ulangi lagi. 1, 2, 3. Kata kunci di ayat 20 adalah karena iman Ishak telah memandang apa? Jauh ke depan. Kalau dalam istilah manajemen, dalam istilah perusahaan, dalam istilah teknologi, maka kata disebut visi. Ya, telah melihat jauh ke depan. Seorang manusia disebut gagal bukan karena nggak bisa baca. Seorang manusia disebut gagal bukan karena dia miskin. Seorang manusia disebut gagal ketika dia tidak pernah bisa melihat jauh ke depan. Apa yang terjadi pada seorang yang hidup? Oke, sebelum saya teruskan kalimat ini. Kalau disebut hidup, itu berjalan atau berhenti? Ayo, sebut hidup itu berjalan atau berhenti? Kalau berjalan itu maju atau mundur? Hidup itu pasti dan harus berjalan. Dan kalau berjalan itu pasti maju. Nah sekarang bayangkan, orang berjalan maju tapi nggak tahu di depan ada apa. Jurang, betul. Mati juga. Maka itu hal yang paling penting dalam hidup ini bisa melihat jauh ke depan. Ishak itu anak perjanjian. Dia memiliki iman bisa melihat jauh ke depan. Kalian yang sekolah, nama semua sama Shalom juga atau beda? Shalom ya, di SMP Shalom, di SMP Kristen Terpadu Shalom, SMA Kristen Terpadu Shalom. Tidak akan ada gunanya kalian sekolah di sini kalau tidak bisa melihat jauh ke depan. Pandangan jauh ke depan itu akan membuat kita punya semangat untuk maju. Saya beri contoh. Walaupun tidak semua kita pernah naik kapal, tapi kita ada di dekat pantai di sini pasti tahu apa yang terjadi pada seorang nakoda yang bawa kapal itu. Kalau dia nggak bisa melihat jauh ke depan dan dia nggak tahu arah tujuannya kemana, bagaimana kira-kira kapal itu? Penumpangnya bagaimana? Kemana? Takut. Oke, bukan cuma takut. Dia cuma akan putar-putar di situ saja. Karena tidak tahu, buat mancing. Karena tidak tahu, nggak punya pandangan jauh ke depan. Nah, banyak orang yang salah. Jauh ke depan dikatakan pikir nanti saja, pikir nanti saja. Kalau saudara, kalau kalian para siswa-siswi di sekolah ini tidak punya pandangan jauh ke depan, nanti mau jadi apa, nanti mau bagaimana, maka kalian tidak akan punya semangat untuk belajar dengan baik. Jawab pertanyaan ini. Siapa yang kira-kira bisa tahu 10 tahun yang akan datang aku ini jadi apa? Ngerti gak maksudnya? Harus. Nah, kalau untuk yang ini untuk yang SMP, ya, ambil contoh yang tengah kelas 2. 10 tahun dari sekarang yang kelas 2 SMP, kalau kuliah selesai, itu kira-kira sudah sampai di mana? Ya, seperti itu, 10 tahun. Tambah 1 tahun kelas 3, tambah 3 tahun SMA, 4 tahun, sisa 6 tahun. Kuliah biasanya berapa tahun? 4 tahun. Oke, dengarkan. Jadi masih ada berapa tahun?
Enggak, 4 toh, ditambah 4, 8. Ada 2 tahun. Nah, kita yang SMP kelas 2. Kalian yang SMA ambil juga kelas 2. 10 tahun yang akan datang. Ditambah 1 tahun kalian lulus SMA. Ditambah 4 tahun kalian kuliah selesai, ada 5 tahun. 5 tahunnya kalian akan jadi apa? Itu harus dipikir dari sekarang. Kok cuma Pak James yang amin? Yang lain juga. Jadi kemarin dalam perjalanan dari Manokwari sampai ke Mumik Waren ini, salah satu kami cuma bertiga di mobil. Pak Agus dari Makassar, Pak James dari Manokwari, ya, saya dari Nabire. Nah, salah satu cerita yang paling menarik adalah ternyata sejak Pak James masih umur 20-an, ya belum 30 ya James ya. Ternyata Pak James sudah dipercaya oleh gubernur, oleh pejabat-pejabat, ketua DPR, semuanya. Umur 20-an sudah punya wawasan, sudah punya hubungan, sudah punya persahabatan dengan orang-orang penting di provinsi Papua Barat. Nah, ini harus ada. Tolong Bapak Ibu guru bimbing anak-anak ini bukan cuma mengerti Alkitab, bukan cuma mengerti firman Tuhan, bukan cuma mengerti ilmu pengetahuan, tapi tolong anak-anak ini dituntun, dibimbing untuk menemukan ke depan ini akan jadi apa. Jadi maksudnya harus punya mimpi, harus punya mimpi. Nah, kemarin waktu saya tiba, saya baru tahu juga kalau di asrama ini ternyata nggak cuma anak-anak Papua, tapi ada yang dari nggak cuma dari daerah ini saja, tapi dari Manokwari, dari tempat lain, termasuk dari Manado juga, dari Ransiki. Wah, luar biasa. Berarti orang tua kalian sudah punya harapan yang besar bahwa sekolah di sini pasti bagus. Itu orang tua kalian berarti. Tapi sebagus-bagusnya sebuah pusat pendidikan, tempat pendidikan, tapi kalau kalian sendiri tidak bisa melihat jauh ke depan, bisa berhasil nggak ke depan? Tidak. Nah, ada 2 kata, mimpi dan cita-cita. Itu harus ada di hidup kalian semua. Kami dari pengurus yayasan akan tetap berusaha supaya bisa banyak buku-buku biografi. Tahu kata istilah biografi tentang apa ini? Ayo, kisah atau sejarah hidup orang-orang yang sukses di dunia. Nah, kalau kalian banyak membaca kisah-kisah biografi, itu cerita fakta dari orang-orang hebat itu, maka kalian punya mimpi, punya cita-cita untuk jadi. Nah, mulai dari sekarang harus ada. Oke, ini contoh kecil. Siapa yang masih ingat dalam sejarah siapa 2 orang pertama secara dunia modern ya, bukan dunia yang zaman dulu. 2 orang di dunia modern ini yang punya ide manusia bisa terbang dan buat pesawat. Ayo, saudara. Itu anak pendeta, kakak beradik. Ya, Wilbur Wright dan Sapa Sempati. Mereka waktu mimpi itu bahwa manusia bisa terbang, semua orang tertawa. Kamu kira burung kah? Itu orang burung bisa terbang. Tapi anak 2 kakak beradik ini yakin pasti bisa, pasti bisa. Karena betul, mereka berjuang terus. Walaupun mereka bisa menciptakan pesawat yang cuma bisa terbang berapa ratus meter saja, berapa menit, tapi itu sejarah karena mereka punya mimpi. Kalau mendengar nama ini Thomas Alva Edison, kalian pikir apa? Lampu. Ya, dia yang berapa? Banyak. Thomas Alva Edison sudah menemukan 1000 sekian ratus penemuan. Dia lulusan apa? SD. Enggak tamat SD. Dia cuma kelas 3 SD. Mau naik kelas 4 dia dikeluarkan dari sekolah.
Tapi mamanya itu orang hebat, memberi visi kepada anaknya. Walaupun kamu dikeluarkan dari sekolah karena Edison kecil ini punya penyakit bukan penyakit fisik, tapi dalam mentalnya. Dia bisa mengejak kata jadi huruf, misalnya A, P, A, apa, kalimat apa. Tapi begitu nyusunnya bingung, kebalik-balik kata itu. Nah itu ada satu penyakit, memang tidak semua orang memiliki penyakit itu. Maka itu dikeluarkan dari sekolah kelas 3 SD. Berarti masih kecil atau sudah besar? Kelas 3 SD. Nah kira-kira secara fakta orang seperti ini punya masa depan tidak? Ini kelas 3 SD mau apa? Tapi Thomas Alva Edison seperti ayat yang baru kita baca, dia punya pandangan jauh ke depan. Walaupun dia cuma kelas 3 SD, lalu dia menemukan macam-macam, itu mimpinya, itu cita-citanya, ingin berguna buat yang lain. Jadi kalian semua, apalagi kalian anak-anak Papua, harus punya mimpi dan cita-cita seperti yang Ishak mimpi. Dan karena iman, Ishak mempunyai pandangan jauh ke depan. Temukan itu sejak kalian masih SMP, masih SMA ini. Jadi dari banyak orang-orang yang hebat di dunia ini, ternyata semua dimulai dengan pandangan jauh ke depan. Itu penting sekali. Ya, melihat alam ini kira-kira mau buat apa, temukan itu supaya kalian bisa terdorong maju dan tidak takut. Penghalangnya untuk orang itu memiliki pandangan jauh ke depan itu cuma satu. Ya, penghalangnya yang menyebabkan orang itu nggak bisa melihat jauh. Penghalangnya itu namanya yang melihat cuma hidup saat ini saja. Ketika seseorang nggak bisa melihat jauh ke depan, berarti dia hanya melihat hari ini, hanya melihat besok. Nah kalau hari ini penuh kesulitan, sampai besok pun penuh kesulitan, dan saudara semuanya termasuk para guru, ajudannya, para pendidik, dan kita mandek atau berhenti, lalu kita kecewa, kita menyesal. Kenapa aku di Bumi Baru? Coba aku di Amerika, ya berangkat aja sekarang. Bisa lihat, ngerti ya? Nah, berarti saudara nggak bisa lihat ke depan. Kalau kecewa, menyesal, marah dengan diri sendiri, marah dengan keadaan, kenapa begini, kenapa begitu, maka orang seperti itu nggak bisa melihat jauh ke depan. Karena dihalangi oleh penglihatan yang pendek, yaitu hari ini dan besok. Perhatikan kalimat ini. Ternyata semua penemu, nah ini para guru, para pendidik, perhatikan ini. Semua penemu di dunia ini, termasuk Thomas Alva Edison, termasuk Madame Curie, termasuk Alexander Graham Bell, ya, termasuk, bagi saudara harus tahu, penemu chip yang ada di komputer itu orang Indonesia, namanya Sehat Sutarja. Sekarang dia jadi orang kaya di Amerika, dia kelahiran Jakarta. Nah kalau nggak ada chip, maka nggak ada handphone sampai sekarang. Kalau nggak ada chip, maka komputer itu akan gede-gede sekali. Kenapa jadi sekecil? Karena chip itu dan penemunya orang Indonesia. Nah semua penemu, ya perhatikan, selalu dimulai dengan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Selalu. Ketika mereka menemukan kesulitan, ketika mereka menemukan masalah dalam hidup, justru di situ mereka mulai melihat jauh ke depan untuk mencari jalan keluar. Bagaimana tidak? Maka itu kalau kita hidup dikalahkan oleh keadaan yang cuma hari ini saja, lalu kita kecewa, lalu kita putus asa, maka kita akan jadi orang gagal sampai mati, nggak akan pernah berhasil dalam hidup. Jadi yakinkan diri sendiri
kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu justru baik, katakan amin. Masalah-masalah tekanan hidup yang kita hadapi justru itu baik. Itu mendorong kita untuk bisa melihat ke depan. Jadi bahayanya orang yang tidak bisa melihat ke depan, yang hanya melihat hari ini saja. Misalnya tinggal 2 langkah dia sampai, tapi karena dia marah, dia kecewa, dia putus asa, dia balik. Orang bodoh nggak seperti itu. Udah 2 langkah, tapi karena nggak bisa melihat ke depan, dia balik. Nah, nyesel atau tidak? Satu kali saya baca ilustrasi menarik. Ada seorang pencari kayu di hutan. Dan dia kalau dapat kayu, dia jual ke kota. Itu mata pencarian. Suatu malam dia salah perhitungan. Lampu minyak, bukan lampu obor ya, yang dia bawa, minyaknya habis. Maka dalam kegelapan hutan, dia nggak tahu mesti bagaimana. Walaupun dia sudah sering jalan di jalan itu hari-hari selama sekian banyak tahun, tapi kalau gelap pasti bahaya. Nah, dalam keadaan gelap begitu, tiba-tiba serak, dia terjun ke suatu tempat. Dia tahu ini jurang, gelap, nggak ada apa-apa. Nah, dia marah-marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa nggak lindungi aku? Kenapa nggak jaga aku? Kenapa ini minyak ini habis? Kenapa? Nah, kira-kira kalau saudara jadi Tuhan akan ngomong apa pada orang ini? Salam sendiri. Iya, salam sendiri. Apalagi ayo ngomong apa kalau saudara Tuhan? Kira-kira. Ayo mikir. Hah? Kenapa? Kenapa? Oh, kenapa tidak ada minyak di obor? Ya, bisa macam-macam. Nah, ketika dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan bicara kepada dia, lepaskan tanganmu, jatuhkan dirimu. Wah, dia marah lagi. Tuhan kira semua aku mati kan? Pokoknya dia teriak-teriak sampai 4 kali. Tuhan bicara kepada dia, lepaskan peganganmu. Dia nggak tahu dia pegang seperti akar pohon atau kayu apa, dia nggak lihat karena gelap. Nah, maka satu-satunya harapan itu tunggu matahari terbit. Nggak mungkin dia teriak-teriak mau jauh, kampungnya jauh sekali. Jadi tunggunya pagi. Dia takut untuk tidur. Apa kalau ngantuk jatuh tidak? Mati loh. Jadi dia berjaga sampai pagi untuk tidak ngantuk. Nggak tahu bagaimana, dia cubit apa supaya dia kaget. Karena dia takut jalan. Akhirnya dia dengar bunyi burung, wah berarti sudah pagi. Cuma belum matahari. Dia tahu orang belum lewat, jadi percuma juga. Begitu matahari terbit mulai terang, dia marah-marah lagi. Ternyata itu bukan jurang. Jaraknya cuma 5 cm dari kakinya. Jadi dia marah-marah lagi pagi-pagi. Dia marah-marah ke siapa? Dia marah-marah ke siapa? Dirinya sendiri. Dia marah-marah ke Tuhan. Itu kurang ajarnya manusia. Kan Tuhan bilang dari kemarin malam aku sudah melepaskan, kamu nggak mau. Jadi yang ilustrasi itu, kira-kira banyak nggak orang sebodoh itu? Banyak. Awas dengan kamu ya. Awas dengan kamu. Maka itu penting sekali. Satu, punya pandangan jauh ke depan dan berharap kepada Tuhan. Jangan lupa, perlu sekali. Itulah modal dari hidup. Nah, hal-hal lain kepada anak-anak muda yang nggak bisa melihat jauh, nah, ini 100% iblis berhasil, yaitu dengan pacar, awas. Masalah cinta, awas. Setuju saya ngomong ini?
itu merusak masa depan. Loh, kok diam saja? Ya atau tidak? Ya. Jadi kalau kamu masih SMP SMA ini, jangan bilang pacaran-pacaran. Saya lempar dengan ketabung. Masih kecil begitu pacaran. Halo Bapak Ibu Guru, kalau ada anak-anak ini masih pacaran, sedang pacaran, ikat di pohon seminggu. Saya dikasih makan, biar di sini. Serius. Percaya tidak bahwa kalau umur sekian masih SMP SMA urusan pacaran itu merusak masa depan? Jawab ya atau tidak? Ya. Tapi banyak yang bodoh tidak? Banyak. Nah, kamu? Bodoh atau pintar? Bodoh atau pintar? Awas buat bodohnya. Tertarik dengan temanmu, dengan orang lain itu wajar, namanya manusia. Tapi jangan mikirmu yang mau pacaran. Jangan. Masih terlalu kecil. Nanti kalau sudah umur 20-an ke atas baru boleh mikir. Ingat di Alkitab Yusuf itu dinikahkan oleh Tuhan waktu dia umur 30 tahun. Dan itu sudah cukup dewasa. Kalau masih kecil-kecil tidak. Jadi memilih cara hidup yang salah itu merusak masa depan. Betul? Maka jangan. Coba lihat jujur. Pasti ada di tetangga-tetanggamu, mungkin saudara-saudara sepupumu, mungkin itu kakakmu sendiri, mungkin terpaksa menikah karena sudah punya anak. Maaf. Apa yang kalian lihat dalam keluarga seperti itu? Menderita tidak? Menderita tidak? Kenapa menderita? Iya, karena belum dewasa. Tidak bisa memberi makan keluarga. Nah, yang paling menyakitkan adalah anak-anak. Mereka marah. Kenapa kami nggak disayang? Kenapa kami nggak diberi makan baik? Kenapa kami nggak dipelihara? Habis papa mamanya masih kecil. Betul tidak? Jangan itu terjadi pada kalian di dalam nama Yesus. Setuju? Jangan terjadi. Maka Tuhan lihat ini bisa merusak. Kalian gak bisa punya pandangan jauh ke depan. Hancur hidup itu. Berapa hari yang lalu ada tulisan bagus. Di wisuda seorang dokter perempuan dari Universitas Indonesia. Waktu dia wisuda umurnya 82 tahun. Tua atau muda? Tua. Tapi lulus dokter. Nah, 3 profesornya itu heran. Ibu ini orang kaya, orang terkenal di Indonesia, punya perusahaan besar. Nah, biasanya orang-orang seperti itu, wah dia suruh orang lain bangga. Tidak. Dia tidak pernah terlambat masuk kuliah. Tidak pernah. Bahkan ada beberapa profesornya jauh lebih muda dari mahasiswi ini. Maka itu respect. Oh, ini orang hebat di Indonesia. Berapa tahun? Di IKIP Negeri Bandung pernah diwisuda sarjana yang paling tua, umur 71 tahun. Kenapa? Waktu dia masih muda, dia ini guru SMA bahasa Inggris. Nah, dia pengen punya gelar lebih tinggi, tapi gak sempat. Dia mengutamakan anak-anaknya. Nah, setelah anak-anaknya 4 orang dewasa, sudah lulus, ada yang master S2, ada yang S1, ada yang S3, dan 4 anak sudah menikah semua. Ternyata ibu ini mulai sadar, iya, aku dulu kan pengen kuliah lagi. Nah, dia daftar masuk ke IKIP negeri, diterima. Waktu itu umurnya sudah 60 tahun lebih.
Maka itu waktu dia lulus S2-nya itu umur 71 tahun. Kenapa saya cerita ini? Begini maksudnya. Jadi untuk pendidikan itu ada batas waktunya. Walaupun orang sudah tua bisa lulus, tapi nggak enak dengarnya. Betul tidak? Berbahagia kalau kalian lulus masih pada umur tetap, masih umur yang normal. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana yang bisa dikerjakan kapan-kapan dan mana yang bisa dikerjakan saat ini saja, antara sekolah dan pacaran? Sekolah itu ya ada dua loh, yang saat ini dan kapan-kapan, antara sekolah dan pacaran. Yang mana yang kapan-kapan, mana yang saat ini saja? Sekolah. Sekolah. Maka itu nggak lucu kalau sudah tua baru diwisuda. Itu sebabnya pacaran bisa dikerjakan kapan-kapan. Ngerti contoh ini? Jadi jangan salah dalam menentukan prioritas. Tahu kata prioritas? Yang penting, yang utama, yang harus dikerjakan. Jangan sampai salah. Sedih kalau waktu itu habis, tiba-tiba baru sadar untuk belajar. Sangat sedih sekali. Nah, jadi jangan sampai kalah. Setuju ya soal itu? Bagian yang berikut. Ini penting. Menurut kita semua, termasuk Bapak Ibu guru, semua staf, murid-murid, antara binatang dengan manusia, siapa yang logikanya perlu pemimpin? Secara logika, binatang dan manusia yang perlu pemimpin. Binatang, logikanya. Benar enggak? Kan binatang itu bodoh, maka itu mereka perlu pemimpin. Tapi faktanya, ayo dengar, faktanya, pernah nggak ada pilkada di dunia binatang? Tidak ada. Yang jawab cepat. Ada nggak dunia pilkada? Ada nggak pilkada di dunia binatang? Tidak. Nah, ini yang aneh. Seharusnya binatang yang perlu pemimpin, tapi kenapa manusia? Ngerti maksud ini? Catat ya, ini penting. Hanya ada satu di antara dua, bukan satu di antara tiga atau empat, cuma satu di antara dua. Semuanya catat, ini penting. Dengar. Kalau kita tidak jadi pemimpin, kita pasti dipimpin. Sadar nggak? Ngerti nggak kalimatnya? Saya ulang. Kalau kita tidak jadi pemimpin, berarti hancur. Berarti kita dipimpin. Apa kata lain dipimpin? Diatur, dibina, diarahkan, dijajah, cepat, disuruh, diperintah. Apalagi masih banyak kata dididik, bukan dididik lain. Didisiplin, betul. Nah, mendengar semua kata yang kalian ucapkan itu enak atau tidak dilakukan dalam hidup? Diatur, diperintah, disuruh. Enak atau tidak? Dijajah. Nah, diperbudak, betul. Maka itu catat. Kalau kalian tidak bisa jadi pemimpin, berarti kalian pasti dipimpin. Dan itu sangat tidak baik. Renungkan ini ya. Nanti diajarkan. Kalau kalian baca kitab Amsal pasal 30 contohnya, nanti aja nggak usah sekarang ya karena waktu. Itu luar biasa. Tuhan membandingkan manusia dengan binatang. Ada belalang di situ, ada cicak di situ, ada pelanduk di situ, dan ada beberapa binatang yang lain. Mereka itu tidak punya pemimpin, tapi hidupnya beraturan, hidupnya taat, hidupnya tertib luar biasa. Tidak punya pemimpin. Nah, maka itu kalau kalian tidak mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin, pasti dipimpin, dan itu tidak enak.
Menjadi pemimpin perlu sekolah atau tidak? Tidak. Menjadi pemimpin tidak perlu sekolah. Sebab seorang pemimpin itu gurunya adalah dia sendiri. Oh enggak? Amin. Betul? Menjadi pemimpin tidak perlu sekolah, sebab dia harus jadi pemimpin buat dirinya sendiri. Ini perkara penting dalam hidup. Maka itu ketika saya tanya banyak orang, seorang pemimpin minimal perlu berapa anak buah? Jawabannya 2, 3. Salah. Pemimpin itu nggak perlu anak buah, sebab yang dipimpin adalah anak buah dia sendiri. Diatur baik-baik. Contoh, ini saya masih dengar keluhan dari beberapa pengasuh asrama. Yang di asrama paling susah bangun pagi, ya atau tidak? Ya. Bertobat, mengaku. Awas. Seharusnya kalian tidak perlu dibangunkan waktu pagi, harus bangun sendiri. Itu pemimpin yang baik. Catat ya. Kalau kalian sudah sekian lama di asrama dan selalu dibangunkan pagi hari, kalian gak layak jadi pemimpin. Sebab kalian gak bisa ngatur, gak bisa mimpin dirimu sendiri. Hidup ini akan rusak. Dan itu berbahaya sekali. Dia masuk ini, itu hal kecil. Membereskan tempat tidur, hal-hal kecil. Itu perlu. Kita buka secara Lukas 16. Alkitab memberikan kita 3 soal saja untuk kita layak jadi pemimpin. Enggak banyak, cuma 3 soal. Lukas 16, mulai ayat yang ke-10. Inilah soal-soal ujian seorang pemimpin, seorang bisa melihat jauh ke depan. Lukas 16 ayat 10 mulai sampai 12. Yang mau catat silakan catat, supaya kalian bisa belajar lagi. Sudah? Semuanya sudah ketemu? Ketemu belum? Sudah? Semuanya, ayo kita baca sama-sama ayat 10 dulu. 1, 2, 3. Bagian dari tolong lihat anak ini. Kamu ketemu nggak? Sudah. Sudah. Kenapa gak ikut baca? Ini sudah ketemu belum? Lukas 19 ayat 10. Sudah. Hah? Kenapa tidak ikut baca? Ayo, sekarang kamu baca sendiri. Hah? Berdiri sudah. Ada ya? Apa? Oh, namanya sama juga. Pakai dari kecil ini ya. Ayo, dari kecil kamu baca sendiri. Cepat, kamu sendiri mau baca. Ayo. Jangan diam. Cepat baca sendiri. Ayo. Loh. Baca. Mana? Kita cari itu. Kenapa? Ayo baca. Tidak boleh begitu, ayo. Baca. Terima kasih. Kenapa tadi kamu mau baca? Ya. Jadi inilah soal ujian yang pertama untuk jadi pemimpin, yaitu suruh apa? Ayo, suruh apa ujiannya? Setia pada perkara kecil. Apa itu perkara kecil? Beri contoh saya. Apa itu perkara kecil? Hal-hal kecil. Bangun pagi. Apa? Tiket. Iya. Enggak, tiket masih hal besar. Bangun pagi masih hal besar. Ada yang lebih kecil dari itu. Menyimpan tempat tidur. Iya, merapikan tempat tidur. Hal-hal kecil. Dapur yang bersih. Ya. Tadi waktu saya masuk ke halaman sekolah ini masih banyak sampah berceceran di sana. Nah, itu hal kecil. Kalau dari diri kita ada sampah, jangan dibuang sembarangan. Simpan sampai ketemu tempat sampah. Yang kedua, kalau kita jalan
dan lihat sampah, tolong diambil, buang ke tempat sampah. Itu hal kecil. Jadi ujian yang Tuhan beri kepada kita bukan yang muluk-muluk, yang hebat-hebat, hal kecil. Makanya kalau kalian tidak tertib dalam hidup diri sendiri, mau sampai kapanpun nggak jadi pemimpin. Saya mau berikan kalimat ini ya supaya tahu. Kira-kira kalau nggak ada orang Papua lagi, nggak ada anak-anak Papua lagi yang mau jadi pemimpin, Papua tetap ada penduduknya atau tidak? Ada. Nah ini masalahnya. Jadi siapa yang memimpin? Orang dari Papua. Orang dari luar. Dan jangan salahkan mereka. Betul? Betul. Kenapa? Kenapa? Karena kalian nggak mau jadi pemimpin, nggak bisa lihat jauh ke depan. Miliki cita-cita walaupun kalian sekolah di desa ini jauh dari fasilitas apa-apa yang dimiliki oleh banyak anak-anak kota. Tapi kalau soal-soal ujian kepemimpinan ini ada, kalian akan jadi orang hebat. Amin. Orang hebat. Mulai dari hal kecil. Hal kecil setiap Tuhan akan berikan hal yang besar. Ayat 11 baca. Ayo yang kecil siap. Ayo lihat itu. Sudah semua? Ini ada tidak? Ya. 16 ayat 11. Ayo semuanya baca. 1, 2, 3. Ujian kedua itu soal uang. Mamon itu uang. Kalau dari kecil, dari SMP, SMA ini kalian gak bisa ngatur keuangan dengan baik, kalian gak jujur dalam hal keuangan, maka sampai tua, sampai mati, orang yang gak bisa tertib hidupnya, dari gak setia dengan perkara kecil, gak jujur dalam keuangan, orang itu akan jadi calon orang miskin sampai mati. Enak tidak mendengar kata ini? Sangat tidak ya? Maka itu hati-hati dengan uang. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan tidak jujur. Itu ujiannya. Sama dengan temanmu. Kalau kamu titip uang pada temanmu, cuma titip, ternyata dia pakai. Mungkin nggak banyak, mungkin 5.000, 10.000. Lain kali kamu berani titip lagi ke dia tidak? Nah, seperti itu. Seperti itu gitu. Kalau tidak jujur, akan merugikan diri sendiri. Ayat ke-12. 1, 2, 3. Ujian ketiga ini unik. Barang siapa tidak setia, tidak bisa merawat, tidak bisa menjaga harta orang lain, maka orang itu pun tidak akan bisa sukses sampai dia tua tetap miskin. Contohnya begini. Sering gak kamu pinjam pulpen? Sering. Pinjam bensin? Sering. Pinjam sepatu sementara, pinjam kaos kaki, pinjam apa saja. Barang-barang di asrama, barang-barang di sekolah itu milik kalian atau bukan? Bukan. Nah, kalau kalian sejak masih remaja, masih muda seperti ini, tidak bisa merawat harta orang lain, apalagi yang sering berkata begini, tidak ikut punya saja. Sering dengar kata itu tidak? Tidak ikut punya. Nah, orang itu calon orang miskin sampai mati, nggak bisa dipercaya. Nah, inilah yang kita perlu miliki dalam hidup. Jadi mulai hari ini hitung 10 tahun dari sekarang, kira-kira aku akan jadi siapa, jadi apa. Tambah lagi 20 tahun dari sekarang, aku akan bagaimana. Itu harus dimulai dari sekarang ini, memiliki pandangan jauh ke depan.
Siap hidup seperti itu? Jam-jam istirahat, jam kosong, jangan main-main, terlalu banyak main, mikir. Aku mau buat apa ya? Aku mau bagaimana? Nanti aku harus bagaimana hidup? Pikirkan dari sekarang. Kalau kalian sia-siakan waktu hidup dari sekarang ini, berarti kalian tidak akan pernah jadi orang yang. Saya ini Alkitab Perjanjian Baru, tapi nggak apa-apa. Kita buka Perjanjian Lama. Ratapan pasal 3 ayat 27. Ya, tidak ada yang kita Perjanjian Baru. Tolong ibu bapak guru yang ada baca yang kuat suaranya. Ratapan pasal 3 ayat 27. Tuh, ada siswa SMP. Siapa nama membuka Alkitab ya? Siapa nama? Ya kamu loh. Kamu. Ya, siapa nama? Kamu. Iya. Bukan membuka Alkitab. Siapa? Yusti. Kamu berdiri baca. Ratapan 3 27. Setelah Mazmur. Yusti, kamu berdiri. Ya, setelah Mazmur. Ya, setelah Yeremia. Udah. Ratapan 3 ayat 27. Ya, yang kuat suaranya ya. Oh, kamu SMA. Dengar. Ratapan 3 ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria mengikut kuku pada masa mudanya. Ya, ayat 28. 28. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan Memberkati. Ya. Adalah baik. Oke, saya nggak cuma kata pria, saya ganti orang muda. Adalah baik bagi orang muda memikul tanggung jawab sejak masa muda. Biarkan dia sendirian melakukannya, jangan ada yang membantu atau menolong. Ini prinsip Alkitab yang luar biasa. Jadi kalau kalian ingin nanti umur 40 sudah jadi orang sukses, dimulai dari kapan latihan? Dari sekarang. Kalau kalian ingin sukses umur 40, jadi orang hebat di tanah Papua, ada jadi bupati, jadi gubernur, bisa nggak orang Papua jadi presiden? Bisa. Jadi orang-orang hebat, jadi pengusaha sukses, jadi polisi, tentara, ya jadi dokter, jadi hakim, pokoknya apa saja, ahli-ahli di bidang banyak hal. Jangan mikir setelah umurmu 20-an terlambat. Betul? Sejak kapan? Sekarang. Waktu masih muda, sendirian. Jadi tinggal di asrama, kalian sekolah, ada tanggung jawab tidak? Ada tugas-tugas tidak? Nah itu tes, itu ujiannya. Kalau semua tanggung jawab dan tugas-tugas, kalau semua tanggung jawab tugas-tugas yang kalian terima dari para pembimbing, dari pengasuh, dari para pendidik, kalian tidak serius mengerjakannya, apakah bapak ibu guru, apakah kakak pengasuh rugi? Tidak. Yang rugi siapa? Ini yang menyedihkan. Banyak yang sadar itu merugikan, tapi kenapa tidak mau berubah? Kalau kakak-kakak pembimbing, pengasuh belajar sabar dengan adik-adik, dengan anak-anak ini supaya mereka berubah. Mau berubah atau tidak? Mau. Maka itu mulai hari ini begini, berbahagialah kalian. Kalau nggak perlu dipimpin, nggak perlu diperintah, nggak perlu disuruh, bahkan nggak perlu dibentak-bentak, kalian bisa ngerjakan sendiri. Setuju tidak? Setuju? Itu yang bagus. Berubah ya mulai hari ini. Berubah. Betul? Tidak boleh banyak diperintah, ngerti sendiri. Tahu mana sih kerjakan. Itu firman Tuhan. Adalah baik bagi seorang yang masih muda pikul tanggung jawab, maka dia sampai tua akan sukses. Jadi apa yang paling penting dalam hidup tadi? Ibrani 11:20.
melihat jauh ke depan. Mau jadi apa? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mau jadi. Dan itu harus dimulai dengan latihan waktu masih muda. Ada berapa soalnya tadi latihan? Berat atau ringan kalau kita baca ayat tadi itu? Ringan. Cuma setia pada hal kecil, jujur dengan uang, dan memelihara hartanya orang lain. Enggak susah. Tapi kalau kalian sejak muda mempraktekkan itu, kalian akan jadi orang hebat. Kalau sempat ketemu 20 tahun lagi, saya masih ada di dunia ini, saya akan lihat kalian orang-orang hebat. Amin. Ini yang kami rindukan, baik para pendidik, baik para pengasuh asrama, kami dari Yayasan Pesan, itu yang kami rindukan. Para guru, kalian hebat, perjuangannya, para pengasuh luar biasa. Tuhan memberkati kita semua.